Ya, terima kasih Bu Pipin dan Pak Alek atas puji-pujiannya. Kita akan lanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan Pastor Paul dengan judul Runtuhnya Yerusalem. Sebelumnya kita akan para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana dengan pembacaan pasal 39 ayat 1 sampai selesai. Bapak Mulia Matius 23 ayat 1 sampai selesai. Nah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Ibu Santi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Fauzan, memberikan hikmat dari sorga untuk cakap mengajari kami. Kiranya firman yang kami dengar memberkati kami semua yang mendengarkan pagi ini Tuhan. Sembuhkan, dipulihkan, dan firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Bu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Halo Pak Apeng. Halo. Halo Pastor Paul, Bu Ana. Halo Pak Alex, Bu Vivin. Halo Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan YouTube. Halo Bapak Ibu yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Baiklah, marilah kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 39 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarazer, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebu Syasban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba, Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang
kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel, telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya. Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya. Pergilah kepada Ebed-Melech, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firman-Ku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih. Bu Neriana, silakan Pak Mulya. Ya, saya lanjutkan Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai, kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai, kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat,
kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai, kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai, kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adat manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai, kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Pak Mulia. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul
runtuhnya Yerusalem. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Ini Pak David, ada ini nih Pak David, ada Andero Brisbane. Ini juga dari Australia juga nih Pak David ini. Ya, terima kasih. Punya nomornya, Pak? Punya Mangsa nomornya? nih, Andero Brisbane. Andero Brisbane ini anak angkatnya Daniel Alexander juga ya, saudara ya. Kemarin pergi sama-sama saya keliling itu ya, keliling Belanda itu ya, pelayanan luar biasa, keliling Eropa kok, keliling Belanda, keliling luar biasa. Welcome Andero Brisbane. Haleluya. Oke. Hari ini saudara kita sampai ke klimaksnya kitab para nabi dan kisah para raja, saudara ya. Yaitu dengan runtuhnya Yerusalem, saudara. Nah, cerita runtuhnya Yerusalem ini dari mulai kedatangan Babilonia ya, Asyur, dari Asyur, pembuangan 10 suku Israel oleh Raja Asyur Banibal sampai Edo Syaradan itu ya. Terus mulai kehancuran Yerusalem di tangan Nebukadnezar dan Sedekia itu yang dipenjara itu ya. Itu semua ada di Museum Insel Berlin, saudara ya. Bukti arkeologisnya hebat ya, saudara ya. Saya waktu masuk Museum Insel Berlin itu ya, saya itu merasakan apa, saudara, Spirit of Babel itu benar-benar kuat di sana ya. Mencekam sekali ya. Kalau Anda masuknya cuma biasa ya biasa, saudara. Tetapi karena saya tahu historisnya dan cerita di dalam Alkitab tentang ini, saudara ya. Jadi rasanya tuh sel-sel di dalam tubuh saya sampai tulang-tulangnya itu ikut merinding, saudara ya. Melihat gerbang Istar itu ya, besar sekali ya, gerbang Istar, gerbang bentengnya kerajaan Babel itu ya, gerbang Istar namanya. Sampai dindingnya itu ya, masuk ke dalam itu, wah itu isinya berasa banget itu ya, Spirit of Babelnya, saudara. Dan bagaimana berhala-berhala itu ada di sana, semua makhluk-makhluk mitologis dan semua sesembahan-sesembahannya itu di sana, saudara. Spiritnya itu berasa sekali, saudara. Nah, kemudian di dalam museum itu, saudara, di dalam Museum Insel Berlin itu, ya, Anda bisa melihat hampir sama ya, kisah yang hampir sama, atau apa, saudara, bukan kisah tetapi ya kisah lah ya, skenario atau kisah hampir sama, atau Anda akan melihat ya sejarah atau budaya yang sama dengan budaya dari Islam, saudara ya. Ada para musafir yang pergi haji itu, nah itu juga sama. Itu ada di video saya Spirit of Babel. Anda cari playlistnya Dogmatika in Historis ya. Apologetika in Historis, Spirit of Babel. Itu ada di sana. Termasuk ada mangkoknya Raja Sedekia itu ya. Waktu di dalam penjara itu dikasih menunya Raja Sedekia ya. Termasuk waktu ini ya, waktu kelihatan di rantai gitu Raja Sedekianya. Wah itu Anda melihat itu betapa akuratnya, saudara ya, betapa akuratnya sejarah di dalam Alkitab, saudara. Kalau salah satu tesis S2 saya adalah tentang ini ya, critical historis Muhammad. Saya ngurutkan sejarah dari zamannya Sem, saudara ya, Sem Ham Yafet itu ya, dari Sem sampai ke zaman Yesus. Itu bisa tepat tahunnya, saudara. Tahunnya itu bisa tepat dengan tahun Masehi, dengan tahunnya Ibrani, saudara. Tahunnya orang Yahudi dengan tahunnya orang Masehi ya, tahunnya Roma ya, maksudnya ya. Memang ada kalibrasinya, tapi bisa tepat, saudara. Makanya Alkitab kita bukan saja kitab suci atau kitab yang dianggap suci oleh sebagian orang, tetapi juga merupakan tonggak sejarah, saudara. Alkitab adalah sebuah tonggak, milestone, sebuah batu sejarah. Kalau milestone itu Anda 0 km, 1 km, 2 km, itu namanya milestone, saudara ya. Anda sekarang ada di kilometer berapa? Nah itu ya, itu namanya milestone.
batu batu miles itu ya, batu kilometer itu ya. Nah, itu Alkitab itu menjadi tonggak. Kalau Anda mau tahu sejarah-sejarah seluruh dunia, Anda hanya tahu dari Alkitab, lalu Anda gali di situ asalnya dari mana, lalu dia berkaitan dengan apa? Berkaitan, misalnya kita cari nih tentang cerita Babel di Alkitab, maka kita lihat areanya di mana, areanya di sana, gali di sana. Nanti lihat sejarahnya apa? Oh, dia ada sejarah ini, ternyata tahun sekian pernah berinteraksi dengan Mongolia. Kejar lagi, saudara. Nah, itulah milestone namanya, patokannya dari Alkitab kita. Karena zaman dulu tidak semua orang mencatat waktunya itu dengan konsisten seperti orang Yahudi. Mereka lompat-lompat, saudara. Pencatatan waktunya. Saya di Cina, mereka tidak punya patokannya apa? Nggak ada, saudara. Pokoknya zamannya raja ini, tahunya tarik terus. Tapi tidak ada kaitan dengan bangsa lain tahun berapa, pembandingnya waktu ini raja apa, ini raja apa. Jadi kita nggak tahu ini lagi zamannya siapa. Tapi Alkitab, ceritanya orang Ibrani ini zamannya Mesir, zamannya Roma, oh ini zamannya Babel. Ya, jadi kisah ini adalah zamannya ini, kisah ini adalah zamannya ini, ketika orang ini. Bahkan Yesus disebutkan ketika lahir di zamannya pemerintahan Pontius Pilatus, di mana di situ ada Herodes, di situ juga ada Kaisar Agustus lagi sensus, dan kemudian ada Kaisar Tiberius. Dicatat semua, saudara. Dicatat paralel sejarahnya, ya. Tipikal banget Alkitab itu ya, tipikal banget. Sehingga saya bilang ya, kalau tidak ada Tuhan di sorga, maka yang nulis Alkitab ini adalah mungkin sang dewa itu sendiri, saudara ya. Bisa kita jadikan dewa ini, ya. Manusia setengah dewa lah, kita anggaplah, karena dia kan masih mati kan, yang nulis kan mati. Anggaplah manusia setengah dewa lah. Kok bisa tepat, bisa akurat begitu, gimana caranya? Coba. Laung itu ditulisnya itu zaman kuno loh, bukan zaman sekarang. Bukan 1000 tahun yang lalu, itu ditulisnya sejak 3000 tahun yang lalu, saudara. Ya, sejak 3000 yang lalu, ditulis ulangnya pun di zaman 2500 tahun yang lalu, zamannya Ezra Nehemia, ditulis ulang. Terus bisa melesetnya dari mana, saudara? Bagaimana mereka bisa flashback ke zaman 2500 tahun yang lalu, mereka menulis sejarah atau Alkitab itu, menuliskan kejadian 1500 tahun yang sebelumnya, coba bayangin. Dan itu bisa tepat semuanya sampai hari ini. Kita bikin kilas balik, kita gali arkeologinya bisa tepat. Bagaimana Anda nggak percaya Alkitab? Kebangetan, saudara. Kalau Anda masih tidak percaya perkataan-perkataan di dalam Alkitab itu, Anda kebangetan. Makanya hari ini ada doa pagi, tiap hari kita baca satu pasal. Ya, saya sudah menggali, tak bongkar-bongkar semua sejarahnya itu, saudara ya. Sampai hari ini saya fokusnya apologetik historis, saudara ya. Sampai hari ini. Saya sekarang sekolah di Haifa pun tentang Histories of the Ancient Israel. Masih sejarah lagi, saudara. Wah, saya lihat ini benar-benar Alkitab kita luar biasa, saudara. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang pilihan, itu memang nggak salah, saudara. Nggak mungkin kalau nggak dipilih ada sesuatu yang divine, yang ilahi itu, sesuatu yang supranatural itu yang bisa membuat satu bangsa dengan identitasnya yang asli masih sampai hari ini masih ada, masih eksis. Bagaimana bisa, saudara? Mesir, Anda lihat orang Mesir hari ini, apakah orang Mesir itu adalah orang Mesir? Bukan, saudara. Udah nggak jelas itu orang apa, saudara. Apakah orang Turki yang sekarang itu adalah orang Turki yang asli yang dulu tinggal di sana? Enggak, saudara. Waktu itu ditakwur ya, saudara ya. Orang dari Mesir, orang dari Yordania, orang dari Seljuk, Mamluk, semuanya tumpah di situ semua, saudara. Apakah Anda lihat yang orang-orang Palestinanya Hamas itu adalah orang-orang Filistin zamannya Daud? Bukan, saudara. Itu orang dari Turki, orang dari Lebanon, orang dari Mesir, orang dari Yordania. Bahkan orang dari Arab Saudi kumpul di situ. Jadi kalau ditanya bahasanya apa? Apakah pakai bahasa Palestina? Enggak, mereka pakai bahasa Arab, saudara. Beda dengan orang Yahudi. Dia menjaga bahasanya, namanya bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang sama, ya, hanya gramatikalnya yang berbeda, tetapi bahasanya sama yang dari zaman Musa sampai dengan zaman hari ini.
Ya, sama saudara, gramatikalnya berbeda, tapi juga beda nggak jauh ya. Ya berbeda, tapi sama. Ya, kalau orang bilang Boker Tov, ya zamannya Musa juga bilang Boker Tov. Ya, maksudnya selamat pagi begitu ya. Ya bilang Boker Tov. Kalau bilang Adonai zaman Musa, zaman hari ini juga masih bilang Adonai. Ya kan? Artinya itu bahasa yang dari empat. Kalau Anda berkata Adonai, hari ini Adonai, Yesua, Elohim gitu kan. Itu berarti yang ada dari zamannya Musa, kata Adonai, kata Yesua, kata Elohim. Dari zaman 3.500 tahun yang lalu. Itu bahasa itu sudah ada, saudara. Lalu Anda mau menyangkal kebenarannya itu. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa lebih pintar daripada si penulis Alkitab ini, saudara? Nanggap ya? Nah, ketika Yerusalem dibilang runtuh, itu runtuh beneran dan ditulis dengan apa adanya. Beda dengan agama Islam. Dihapus-hapusi, saudara. Perang gajah di Mekah. Mungkin nggak perang gajah di Mekah? Nggak mungkin, saudara. Karena gajah nggak bisa hidup di Mekah. Anda nangkap nggak maksudnya, saudara? Gajah itu bukan desain untuk padang pasir, saudara. Nggak akan bisa hidup bertahan di padang pasir. Jadi kalau ada perang gajah di Mekah, itu nggak pernah ada dalam sejarah manapun di dunia ini, saudara. Jadi siapa? Yaitu karangannya mereka sendiri. Muhammad lahir dalam era perang gajah. Misalnya begitu ya. Itu karangan dia sendiri. Makanya ada si siapa itu arkeolog namanya Dan Gibson gitu ya. Saya punya bukunya ya. Di Amazon. Bagus itu ya, Dan Gibson itu ya. Dia tulis, ternyata semua background kisahnya yang ada di Al-Quran itu bukan di Mekah. Karena zaman itu Mekah belum ada. Background cerita itu semua ada di Petra, Yordania. Nah, kalau itu mungkin, saudara ya. Kalau itu mungkin, ada perang gajah, ada apa segala macam, itu di situ mungkin. Tapi kalau cerita itu Mekah, nggak ada, nggak bisa, saudara. Itu jangan bayangkan Mekah itu adalah seperti hari ini ya. Mekah seperti hari ini baru dibangun tahun 1970. Sebelum tahun 1930 itu benar-benar padang gurun, padang pasir, bukan padang gurun ya, padang pasir. Kalau padang gurun itu itu ya, padang gurun itu seperti di daerah Yordania daerah padang gurun Petra. Nah, itu padang gurun beda dengan padang pasir. Ya. Gurun pasir dengan padang belantara, kalau padang gurun, padang belantara, wilderness itu ya yang kalau Anda baca kitab Bilangan itu kan mereka ada di wilderness. Itu bukan padang pasir, saudara ya, tapi padang belantara. Jadi padang belantara tanah itu. Ya kayak stepa sabana begitu. Nah, itu padang belantara yang cuma ada tanaman-tanaman tertentu. Oh, bonsai itu udah ada, saudara, di situ. Rerumputan ada. Ya, tapi itu padang gurun. Israel di padang gurun, bukan di padang pasir, saudara ya. Yesus yang 40 hari di padang gurun. Yohanes tinggal di padang gurun. Bukan padang pasir, saudara ya. Padang gurun. Nah, beda dengan padang pasir Mekah, itu padang pasir. Ya. Nah, jadi nggak ada cerita itu. Saudara ngerti ya? Bagaimana Alkitab ditulis dengan jujur, bahkan ketika nabi-nabi itu bikin salah, ketika para nabi, para tokoh-tokohnya bikin dosa, itu dibuka semua, saudara. Dan tidak dimanis-maniske, saudara. Apa adanya dibuka, saudara. Itulah yang namanya aletheia, saudara. Paham ya? Kan aletheia, saya ceritakan, itulah aletheia. Dibuka kebenaran yang sebenar-benarnya. Manusia kemudian, saya ingin hidup benar di hadapan Sang Pencipta. Patokannya adalah Muhammad, karena Muhammad orang yang tidak pernah berdosa. Setiap kali dosa turun ayat, saudara. Maka nggak aletheia lagi sebetulnya, lihat itu namanya akal-akalan, saudara ya. Makanya akan selalu ada tutup-menutupi di negara-negara mayoritas Islam itu, saling nutup-nutupi. Nanti kalau udah kebongkar semua, waduh kacau sekali. Anda nggak akan pernah menemukan kebenaran di negara-negara Islam, saudara. Tidak akan pernah menemukan kebenaran, ya. Karena semua kebenaran itu ditutup rapat-rapat. Anda juga pergi ke Eropa, ya. Kebenaran itu disingkapkan, saudara. Bahkan kekejaman pasukan Belanda kolonial itu ya zaman dulu, dibuka, saudara.
Dibuka, saudara. Kekejaman Nazi di Jerman, mereka akui, saudara. Dibuka. Itulah aletheia. Makanya Tuhan memulihkan Eropa dengan cepat sekali. Makanya Tuhan memberkati Eropa. Jangan ngomong ada Tuhan deh, saudara. Anggap aja Anda semua ada nggak percaya Tuhan. Pengakuan akan masa lalu yang tidak baik, itu akan membuat terobosan bagi hidupmu hari ini dan di masa depan, saudara. Hidupmu yang aletheia, yang murni, dan selalu menyatakan kebenaran yang murni, nggak ada yang ditutup-tutupin, akan membuat terobosan untuk hari ini dan untuk masa depan. Nggak usah kata Tuhan-Tuhanan. Anggap saja saudara nggak percaya adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Anda anggap saja Anda semua ateis yang dengar hari ini. Tapi fakta bahwa pengakuan akan masa lalu, ya, artinya membuka apa adanya. Dan hari ini, ya, dari hari masa lalu, itu akan membuat terobosan untukmu untuk hari ini dan untuk masa depan. Itu penting, saudara. Sekalipun Anda tidak percaya adanya Tuhan, Anda ateis. Makanya negara-negara yang jujur dengan sejarahnya, yang aletheia, yang murni, yang menyatakan kebenaran, dia bisa maju. Kenapa Indonesia tidak bisa maju? Karena dia tutupi sejarahnya. Bahwa kenyataannya Belanda tidak menjajah Indonesia. Tapi Indonesia, Nusantara itu dijual oleh para pemimpin kalian dulu. Kalian nggak mau ngakuin masalahnya, nggak jujur bahwa kalian dijual. Ya, satu sejarah waktu kita SD kan kita diajarin kan sama guru-guru kita kan, semua ayo semua yang enggak bohong bilang enggak. Oh dulu kita ada Romusa kerja rodi, Belanda memperbudak kita. Ternyata peneliti kan bilang udah dibayar, ada buktinya. Pembayaran itu kepada bupatinya itu dibayar, ada buktinya. Sama si bupatinya nggak dibayarkan kepada orang yang kerja. Peneliti itu udah akurat, saudara ya. Peneliti LIPI, masa peneliti LIPI bodoh sih, saudara. Maksudnya dipecat aja dong kalau bodoh ya. Tapi memang sudah dibayar. Nah, sama dengan hidupmu hari ini, saudara. Mengapa hidupmu juga tidak mengalami terobosan? Jangan-jangan ada masa lalumu yang kamu tidak aletheia, ada hidupmu yang tidak aletheia, yang tidak sejati, yang tidak murni. Artinya kamu sekarang ini hidup di dalam kedok, dalam topeng, dalam sandiwaramu. Anda tidak jujur dengan hidupmu, ya. Bahkan Alkitab mencatat dengan jujur ketika Yerusalem, kota yang suci itu hancur, saudara. Mencatat dengan jujur, kotanya dihancurkan. Katanya kota Allah, katanya bait Allah, kok dihancurkan? Oh, memang hancur kok. Memang dihancurkan. Karena Allah meninggalkan mereka. Mereka nggak setia, lebih tepat mereka meninggalkan Yehova ya, bukan Sang Yehova Elohim yang meninggalkan mereka. Sebenarnya lebih tepat mereka yang meninggalkan setianya Yehova Elohim, sehingga ketika itu musuh itu datang, ketika bencana itu datang, ya udah dibiarkan saja, nggak bisa kamu ninggalin kita kok, kan begitu kan. Makanya saya jujur dengan masa lalu saya tidak pernah tutup-tutupi masa lalu saya, saudara. Sebuah buku yang terbuka. Ya, saya juga sebuah buku yang terbuka. Anda lihat masa lalu saya yang tidak baik, saya cerita apa adanya. Malu nggak, saudara mau pergi, saya nggak pusing. Karena buat saya lebih penting saya hidup dalam kenyataan daripada saya hidup di dalam sebuah dongeng. Ya, masa hidup saya dalam fiksi rohani itu 2013 akhir selesai, saudara. 2014 saya memulai yang baru. Ya, fiksi rohani. Anda semua jangan-jangan hidup dalam fiksi rohani, saudara. Anda malu mengakui bahwa Anda meninggalkan Tuhan, atau Tuhan yang meninggalkan Anda, atau Anda malu mengakui bahwa sebenarnya Anda sekarang ini sudah nggak punya iman. Anda malu mengakui bahwa kenyataannya bahwa Anda sendiri cabul. Anda malu mengakui bahwa Anda ini sebenarnya licik, serakah, tamak. Ya, karena Anda nggak aletheia.
Bahkan ketika Yerusalem itu sudah para nabi udah bilang, kamu hancur, bakal hancur. Digorok semua nabi-nabi yang berani memberitakan ya bahwa Tuhan akan menghukum Yerusalem itu ya. Wah, disembelih semua saudara sama orang-orang Yahudi ini saudara. Kamu pokoknya ngomong yang nggak baik, sembelih kamu. Anti kritik ya saudara ya, anti kritik, singkirkan, sembelih. Ketika ada hamba-hamba Tuhan dikritik sama jemaatnya singkirkan, disembelih saudara. Pak Paulus juga enggak, saya nggak pernah, dia pergi sendiri saudara. Saya nggak pernah nyingkirin orang pergi sendiri, ya suka-suka dia. Ya, masa kita tolonglah jangan pergi, tolong ya, sambil nangis-nangis, saudara, nggak bisa begitu saudara ya. Ya gimana, ini kan komunitas yang bebas, orang bisa keluar masuk. Yang penting kita jangan saling menghakimi di dalam. Semua orang bisa berbenturan satu sama lain. Saya kan hanya wasitnya saja. Saya melihat kalau sudah parah stop. Kalau kita mau stop, ya kita blokade dulu saudara ya. Kamu jangan merusak aturan yang sudah ada di sini. Ya. Tetapi bukan berarti disingkirkan. Kalau dia mau pergi sendiri itu bukan tanggung jawab kita. Ya, kalau orang mau pergi, mau meninggalkan Yesus, apakah harus Tuhan Yesus terus nangis-nangis? Itu kan kata guru sekolah minggumu, Tuhan Yesus menangis melihat kamu meninggalkannya. Itu kan katamu, saudara. Tuhan Yesus sedih ketika kamu meninggalkan Yesus, gak ke gereja lagi. Itu kan kata guru sekolah minggumu. Nah, itu ya, saudara ya. Nggak begitu ceritanya. Kita dalam komunitas, selama di dalam komunitas ini ada berbenturan satu sama lain, ya, maka kenakanlah kerendahan hati dan kasih di atas segala-galanya. Tapi kalau Anda keluar dari komunitas, ya Anda seperti main wayang, wayangnya masuk kotak, sudah selesai. Tapi selama wayang itu masih ada, ya, maka kita bermain dalam wayang itu di panggung yang sama. Ya kan? Paul jadi dalangnya, yang enggak, bukan jadi dalangnya. Tuhan kita lah yang membuat his story-nya. Lah kamu mau nggak di dalam his story-nya? Tuhanlah yang menjadi dalang dari seluruh alam semesta ini. Dalam his story, dalam kisahnya. Atau Anda mau bikin story sendiri, ya masuk kotak, saudara. Kalau nggak mau lagi gimana? Sudah ada aturan mainnya. Itu, saudara ya. Nah, Yerusalem inilah yang menjadi pertaruhan bangsa-bangsa, saudara ya. Dari zaman dulu sampai hari ini. Selalu ceritanya Yerusalem. Dari zaman 4.000 tahun yang lalu, zamannya Abraham, Melkisedek Raja Salem, itu kan Yerusalem, saudara ya. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini, ya sudah 4.000 tahun, itu menjadi pertaruhan bangsa-bangsa. Ya, dari orang Yahudinya diusir dari Yerusalem, 2000 tahun kemudian orang Yahudinya balik lagi ke Yerusalem. Itu menjadi pertaruhan bangsa-bangsa. Di mana ada damai di Yerusalem, seluruh dunia damai, saudara. Ketika Yerusalem mengalami puncak masa damai di zaman Salomo, seluruh dunia nggak ada perang. Anda lihat ya, kita ya. Seluruh dunia itu aman damai, saudara. Ya, begitu Yerusalemnya goyang, pecah, kerajaan Israel itu mulai itu perangnya hebat-hebat, saudara ya. Tetapi ketika Yerusalem itu nanti damai, saudara ya, maka seluruh dunia akan damai selama 1000 tahun, saudara. Akan benar-benar damai. Hari ini saudara ada di mana? Hari ini saudara ada di dalam sebuah fiksi rohani dalam hidupmu, ya, atau Anda di dalam kenyataan rohania di dalam hidupmu, saudara. Makanya aletheia itu penting, saudara ya. Aletheia, hati yang murni, hidup yang benar, itu penting, ya. Penting, saudara, penting. Karena membuat kamu tidak hidup di dalam ilusi-ilusi agama. Sehingga Anda mengerti ketika waktunya tiba, para nabi dan orang-orang suci ngerti ini Yerusalem pasti runtuh. Dia ngerti, saudara. Karena dia tidak hidup di dalam fiksi rohania. Zaman Yeremia itu, zaman para nabi itu, orang mulai
jualan agama, saudara. Ya, kalau zaman sekarang itu pendeta-pendeta jualan agama itu loh, saudara ya. Meninak bobokan Anda. Saya kemarin dibahas di ini ya, saya sudah cerita belum ya? Saya dibahas di perkumpulannya PGI dan CS-nya moderasi apa? Beragama apa dalam era moderasi gereja dalam modernisasi atau apa itu ya. Saya dikirim, ada yang kirim short videonya ke saya. Saya dibahas, saudara ya. Pendeta-pendeta jengkel karena gara-gara saya orang banyak meninggalkan gereja. Ini kayak Bu Vivin ini nih, meninggalkan gereja gara-gara ikut YouTube-nya kita. Kayak Bu Vivin sama Pak Alek gitu. Gitu. Ya karena mereka sudah sadar nih, gereja aku itu dolan agama, iki repot nih. Ya, gereja jualan agama sekarang. Repot. Meninak bobokan jemaat yang enggak hidup dalam fiksi rohania, saudara. Ya kan? Fiksi rohani, Anda hidup, ya kan? Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya itu fiksi, saudara. Ya kan? Sama kalau nonton film-film itu ya, fiksi ilmiah. Kelihatannya ilmiah, tapi sebenarnya itu fiksi. Ya kan? Nonton film Alien, Star Trek, apa segala macam, kelihatannya kan ilmiah, tapi itu kan fiksi, nggak cerita beneran kan? Nah, sama fiksi rohania. Kelihatannya itu rohani ya. Gereja menampilkan para. Kemarin kita tanya jawab, nanti saya lihat yang di selain itu nanti saya tampilkan, saudara ya. Kelihatannya berbahasa roh, tapi bikin dosa mah terus-menerus, saudara. Ya, kelihatannya berbahasa roh, tapi sambil berbahasa roh sambil bikin dosa. Waktu saya cerita ini banyak yang syok, saudara ya. Kemarin ya, di mana ya saya cerita ya, sambil berbahasa roh, sambil kelihatannya rohani ya, saudara, tapi itu fiksi. Anda hidup di dalam suatu ilusi agama. Aletheia itu membuatmu sadar, saudara. Kalau hatimu selalu aletheia, kamu akan selalu sadar. Dan kamu tahu kapan Yerusalem itu runtuh, kapan Yerusalem itu damai. Lihat, begitu Yerusalem itu damai, berarti Tuhan Yesus sudah mau datang. Anda bisa tahu, kan Yesus bilang, nanti tanda, nggak akan Anda tahu jam segala saatnya, semua nggak tahu. Tapi kamu akan tahu tandanya dan kamu akan mengerti. Tiba-tiba kamu ngerti itu akan datang. Mengapa dibuat seperti itu, saudara? Mengapa? Ya supaya Anda selalu bersiap siaga. Ya, jangan nanti Pak Paul datang jam berapa? Jam 5. Nah, kalau gitu Anda nanti mandinya jam 4. Nah, itu kan semua orang nanti begitu, nanti selama dari jam sebelum jam 4, wah, berantakan semua misalnya kan begitu. Kalau coba nanti Tuhan Yesus datangnya tanggal 31 Desember tahun 2025. Kalau gitu nanti kita bertobatnya tanggal 30 Desembernya saja, tahun 2025. Sebelum itu, ya kita ke Alexis setiap hari, ya Anderoya. Oh, nggak apa-apa, nanti kan Yesus datangnya tanggal 30 Desember. Ya kan, nanti bertobatnya tanggal 30 Desember saja. Rusak nggak dunia? Rusak, saudara. Makanya dibilang nggak tahu, nggak mau tahu dan nggak tahu dan nggak mau tahu. Kamu pokoknya berjaga-jaga. Siapa yang hidup berkenan sama Tuhan, tandanya dia akan tahu kapan Yerusalem itu runtuh, kapan Yerusalem itu nanti akan sejahtera. Ya kan? Yerusalem sampai nanti ada tandanya apa? Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Siapa itu? Mesias, saudara ya. Ketika nanti orang-orang Yahudi berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu Mesias. Saat itulah nanti terjadi pemulihan. Itulah siap-siap, saudara ya. Siap-siap. Karena dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.